SMP Taman Rama Denpasar, dan kami ucapkan terima kasih telah mengunjungi website kami. Dan pada kesempatan ini kami akan memberikan penjelasan tentang apa yang ada di SMP Taman Rama. SMP Taman Rama menerapkan filosofi non-violence. Nah, dalam non-violence ini kita tidak menerapkan punishment atau hukuman secara fisik kepada siswa. Kita lebih mengarahkan siswa dalam pembentukan karakter. Visi dan misi daripada sekolah kami yaitu unggul dalam mutu, berketerampilan dan berdaya saing secara internasional. Nah, kami akan jelaskan bagaimana kurikulum di SMP Taman Rama. Kurikulum di SMP Taman Rama mengadopsi kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013 yang kami padukan dengan pelajaran tambahan berbahasa Inggris. Nah, beberapa pelajaran dalam bahasa Inggris ini kita berikan sebagai pelajaran tambahan untuk menunjang kompetensi yang dimiliki oleh siswa di kurikulum nasionalnya. Kurikulum nasional atau kurikulum 2013 secara penuh kita adopsi seperti sekolah-sekolah swasta atau negeri yang ada di Indonesia lainnya. Namun, kita memberikan kegiatan atau pembelajaran muatan lokal, yaitu tambahannya adalah muatan lokal mata pelajaran bahasa Bali, yang memang itu adalah merupakan kewajiban karena kita ada di Bali. Dan kemudian ada tambahan lagi yaitu bahasa Mandarin. Nah, di samping bahasa Mandarin ini kami memberikan pembelajaran dalam bahasa Inggris seperti matematika dalam bahasa Inggris, sains dalam bahasa Inggris, social study dalam bahasa Inggris, kemudian ada English language, English literature, dan moral science. Nah, itulah pelajaran tambahan kami tanpa mengurangi beban kurikulum 2013 yaitu kurikulum nasional. Jadi kami menambahkan kurikulum ibaratnya. Itu dari segi kurikulum kami. Dan sedangkan dari sistem penilaian kami biasanya menyelenggarakan tes harian atau daily test, yang mana biasanya kami selenggarakan setiap bulan, ya. Jadi satu kali satu bulan setiap mata pelajaran harus wajib melaksanakan kegiatan penilaian ini. Dan kemudian di akhir semester, jadi setiap akhir semester juga kami mengadakan penilaian, sehingga sistem penilaian kami ini adalah kita lakukan secara objektif mungkin untuk siswa, agar memang penilaian itu merupakan cerminan dari kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kurikulum di masa pandemi COVID-19 kita berlakukan di SMP Taman Rama adalah kurikulum darurat, di mana sekolah diberikan kesempatan untuk mendesain kurikulumnya sendiri dengan menambahkan atau mengurangi beban belajar kepada siswa agar siswa tidak terlalu lama berada di depan layar. Dan pada pembelajaran selama pandemi COVID-19, kita memberlakukan pembelajaran daring. Nah, ketika kita sudah diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, maka SMP Taman Rama menerapkan sistem pembelajaran hybrid learning atau blended learning, di mana sebagian siswa berada di sekolah untuk bertatap muka langsung dengan guru di kelasnya, sedangkan sebagian lagi siswa belajar di rumah dan bisa langsung mengakses kegiatan yang ada di dalam kelas masing-masing, sehingga mereka yang belajar di rumah secara online bisa mendapatkan hak yang sama dengan siswa yang berada di kelasnya. Nah, dalam hal ini kita disupport atau didukung oleh sarana-prasarana yang ada di kelas yang berupa smartboard yang berfungsi sebagai layar komputer besar, kemudian webcam, dan ada juga clip on dan mixer untuk bisa memperjelas suara agar suara jelas didengar oleh siswa yang belajar secara online. Nah, dalam muatan kurikulum darurat kami, beberapa mata pelajaran kami kurangi bebannya. Seperti misalnya matematika yang seharusnya
mendapatkan pembelajaran sebanyak 5 jam per minggu, kami kurangi menjadi 3 jam per minggu secara tatap muka di sekolah, sedangkan 2 jam per minggu lagi mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Dan di samping dengan pelajaran wajib yang diterapkan secara nasional, kami juga mengikuti kegiatan atau memberikan kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa. Yang mana kegiatan ekstrakurikuler ini adalah ada 2 jenis, yaitu wajib dan pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, kita wajibkan kepada semua siswa dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan, siswa wajib memilih satu dari ekstrakurikuler pilihan yang sudah kami sediakan. Misalnya di bidang seni, kami ada 4 jenis ekstrakurikuler di sana, yaitu painting, musik, ada tari, dan ada drama. Dan sedangkan yang lain yang terkait dengan akademik, kita memiliki ekstrakurikuler club, ada science club, English club, conversation club, jurnalistik, IPS club, dan lain-lainnya. Dan yang lainnya adalah terkait dengan olahraga. Kami juga memiliki ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh siswa-siswi kami, yaitu bola basket, ada badminton, ada sepak bola, futsal, catur, dan tenis meja. Nah, sedangkan di kegiatan-kegiatan lainnya atau ekstrakurikuler lainnya yang diselenggarakan oleh guru-guru asing kami juga seperti craft, kemudian ada debate club, kemudian ada lagi kegiatan yang terkait dengan bahasa Inggris. Nah, itu kegiatan ekstrakurikuler yang kami adakan di SMP Taman Rama. Kegiatan ekstrakurikuler selama masa pandemi COVID-19 kita juga tetap berlakukan
bisa kita lakukan. Namun seperti olahraga kita tidak lakukan karena anak belum bisa berada di sekolah. Demikian juga kegiatan ekstrakurikuler yang lain, semuanya kita lakukan secara online. Dari segi kedisiplinan, siswa kami berikan 100 poin atau kita menerapkan sistem poin. Ketika siswa baru masuk, kita berikan 100 poin. Nah, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut sudah kami cantumkan dan sosialisasikan kepada siswa pada saat awal mereka masuk sekolah ramah, dan ketika mereka melakukan pelanggaran, poin tersebut akan terkurangi. Dan poin ini dikurangi tidak hanya oleh wali kelasnya, setiap guru bidang studi akan menilai kedisiplinan siswanya. Apakah siswanya mengerjakan PR dengan baik, membawa buku dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan lainnya. Nah, itu terkait dengan kedisiplinan. Dan perlu kami tambahkan juga terkait juga kembali dengan kurikulum, bahwa di masa pandemi COVID ini kita memang masih menjalankan kurikulum 2013, tapi lebih dikurangi bebannya, ya, untuk membantu siswa bisa memahami dan mengurangi kebosanan siswa dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Namun tidak berarti bahwa dengan berkurangnya beban belajar siswa akan mengurangi kompetensi siswa, tidak. Kami tetap lakukan hal yang terbaik untuk siswa yang tidak membuat siswa bosan, dan kami menggunakan sarana dan prasarana terkait pembelajaran daring dengan sangat baik. Nanti akan kami jelaskan di sesi sarana dan prasarana. Nah, itu terkait dengan segala hal atau beberapa hal yang sudah kami sampaikan, dan terkait dengan kapasitas di dalam setiap rombongan belajar atau di dalam setiap kelas, kita mengakomodasi siswa sebanyak 25 siswa maksimal dalam setiap kelas untuk memberikan perhatian lebih kepada setiap individu yang ada di kelas. Jadi dengan jumlah siswa yang maksimal 25 orang per kelas, kami yakin siswa akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari guru dan bimbingan juga dari guru. Dan untuk terkait dengan guru-guru kami, guru-guru kami terdiri dari guru-guru Indonesia atau lokal yang mengajarkan kurikulum nasional, sedangkan pembelajaran yang diantarkan dalam bahasa Inggris diajarkan oleh guru asing kami. Ya, jadi mereka betul-betul berasal dari negara luar negeri atau negara lain. Seperti misalnya ada guru kami yang berasal dari India, ada yang berasal dari Filipina, ada yang berasal dari Australia dan Amerika untuk pembelajaran berbahasa Inggris. Dan semua guru ini adalah memiliki latar belakang yang sesuai dengan mata pelajaran yang diambil. Demikian juga dari strata, jadi minimal guru-guru kami adalah S1. Nah, terkait dengan sarana, ya, sarana pembelajaran dalam kelas dan sarana penunjang. Untuk di kelas, jika kelas normal, setiap kelas itu dilengkapi dengan smartboard. Jadi semua kelas dipasang smartboard yang ibaratnya sebagai layar komputer yang ada di setiap kelas. Nah, smartboard ini pasti ada alat-alat yang menunjang lainnya seperti LCD, kemudian ada webcam yang kami pakai untuk pembelajaran jarak jauh, karena kami ingin bahwa pembelajaran, baik itu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam kelas normal, itu berlangsung dengan maksimal. Maka dari itu kami siapkan sarana prasarana yang siap untuk digunakan pembelajaran sekolah normal maupun dalam pembelajaran daring. Nah, sedangkan sarpras penunjang lainnya, kami memiliki lab science, ada lab komputer, kemudian ada ruang seni,
ada ruang meditasi yang dipakai untuk ibadah siswa-siswi kami. Kemudian kami memiliki sarana olahraga seperti lapangan basket, lapangan badminton, ada lapangan sepak bola, dan lapangan futsal untuk yang sarana olahraga. Nah, sarana-sarana lainnya seperti klinik, kemudian perpustakaan yang lengkap itu juga kami ditunjang ya di SMP Taman Rama ini. Nah, itu yang terkait dengan sarana. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa kami jika sekolah normal, mereka hampir setiap bulan ada event-event yang menurut siswa itu adalah event yang menarik yang dilaksanakan di sekolah kami. Misalnya terkait dengan Independence Day, kita melaksanakan Sport Day. Kemudian di setiap bulannya ada English competition yang kita laksanakan dengan sistem house, yaitu anak-anak terbagi dalam house dan mereka bertanding sesuai dengan house mereka masing-masing. Dan kemudian ada event yang juga cukup ditunggu-tunggu oleh siswa kami, yaitu field trip. Ya, biasa kami lakukan di bulan Oktober, kita mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali, dan di bulan Februari yang hampir mirip kegiatannya kita sebut dengan educational adventure, yaitu siswa mengunjungi tempat-tempat seperti museum atau pembuatan atau pabrik sesuatu. Mereka akan melihat cara kerja dan kemudian akan melihat membuat laporannya. Kalau mereka juga berkunjung ke museum, juga mereka melihat bagaimana museum tersebut, kemudian apa yang ada, mereka akan membuat laporan. Berbeda dengan field trip, di mana mereka hanya have fun saja atau mereka bersenang-senang dalam kegiatan field ini. Dan kegiatan lainnya terkait dengan event itu adalah yang paling ditunggu siswa, biasanya di bulan Desember kita adakan fun fair. Atau jika fun fair tidak ada, mungkin akan kita laksanakan dengan kegiatan seperti musical evening. Di sini siswa akan akan diberikan kesempatan untuk perform, untuk menunjukkan kemampuan entrepreneurship mereka juga. Dari mereka mempersiapkan stand-nya, dari mereka mempersiapkan game-nya, bagaimana mempromosikannya dan sebagainya. Jadi entrepreneurship di sana kita laksanakan. Di samping ada juga event yang menunjukkan atau mengajarkan entrepreneurship lainnya, yaitu di kegiatan Big Sale. Big Sale yang biasa kita lakukan di bulan April. Nah, di sini anak-anak membuka stand makanan atau minuman dan mereka merencanakan membuat posternya, bagaimana mempromosikan standnya, menjualnya, dan menghitung profitnya berapa. Mereka akan diajarkan di sana. Life skill ini juga kita tekankan di dalam pembelajaran di SMP Taman Rama, sehingga jika kelak di kemudian hari dan mereka lulus dari Taman Rama, mereka siap memiliki keterampilan sesuai dengan visi kami, yaitu berkelanjutan. Nah, itu yang kami bisa berikan. Di samping juga ada setiap hari Jumat siswa akan kami berikan kesempatan untuk perform sesuatu di morning assembly. Seperti kebiasaan kita bahwa setiap pagi jika sekolah normal, siswa akan turun ke hall, bersama-sama kita akan mengadakan morning prayer atau doa bersama. Kemudian doa ini dalam bahasa Inggris, kecuali hari Kamis kita gunakan bahasa Bali sesuai dengan Pergub Gubernur bahwa kita juga melaksanakan hari berbahasa Bali di hari Kamis. Dan kemudian
Dilanjutkan setelah menyudahi, dilanjutkan dengan pembacaan berita dan tema pada hari itu, termasuk dari informasi-informasi yang terupdate untuk siswa. Nah, di hari Jumat atau setiap hari Jumat kita berikan juga kesempatan kepada siswa untuk unjuk keterampilan mereka, hanya 30 menit atau performance sekitar 30 menit. Nah, event ini supaya merangsang minat dan bakat siswa ya untuk terus terpacu menampilkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan bakat mereka. Apakah mereka punya bakat di bidang nyanyi, ya mereka perform nyanyi. Jika mereka punya bakat di bidang tari, mereka akan perform tari. Nah, itu yang ada di sekolah kami. Dan kami atau siswa kami cukup diperhitungkan jika mengikuti lomba-lomba baik itu secara tingkat kota dan pasar, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Dari segi akademik, siswa kami pernah mencapai peringkat 2 tingkat nasional dalam mata pelajaran matematika. Itu diadakan di Indonesia, jadi secara nasional. Itu yang capaian yang paling tinggi yang kami dapatkan di Indonesia. Namun, siswa kami SMP Taman Ramah juga mengikuti lomba-lomba yang diadakan secara internasional. Misalnya, mereka juga pernah ikut dalam lomba ASMO, SASMO, dan sebagainya. Dan lumayan hasil mereka. Ada yang beberapa dari siswa kami bisa meraih perunggu, dan ada yang meraih perak juga. Di tahun ajaran yang lalu, tahun ajaran 2020-2021, walaupun selama setahun lebih anak-anak kita belajar dari rumah, anak-anak kita atau siswa-siswi SMP Taman Ramah berhasil menorehkan prestasi sampai dengan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Seperti misalnya, siswa kami ada yang menjadi juara 2 di tingkat nasional pada lomba kompetensi sains nasional bidang studi IPS. Dan samping itu, dalam kegiatan kompetisi secara internasional, yaitu di ASMO atau Asian Science Olympiad. Nah, itu juga siswa kami menorehkan prestasi yang membanggakan. Ada beberapa siswa kami mendapatkan perak dan ada juga yang mendapatkan perunggu melalui lomba tersebut. Dan di tahun ajaran ini, di tahun ajaran 2001 dan 2022, siswa kami juga berhasil mewakili Provinsi Bali ke tingkat nasional yang hasilnya belum bisa diumumkan, yaitu dalam bidang kompetensi sains nasional bidang IPS juga. Nah, untuk itu kami sangat bangga kepada siswa-siswi kami, walaupun mereka belajar dari rumah dan menurut mereka pembelajaran tidak maksimal selama pandemi COVID-19, namun mereka berhasil menorehkan prestasi yang baik. Itu prestasi yang kami dapatkan, baik itu akademik maupun non-akademik. Saya rasa penjelasan tentang SMP Taman Ramah cukup sekian. Terima kasih sudah hadir dalam virtual tour dari presentasi dalam kegiatan Open House SMP Taman Ramah. Salam.